Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Rizal Samuel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan rumus dari gambar bangun datar itu sendiri. Biasanya teman-teman mungkin menghafal rumusnya tanpa memahami dari gambar itu rumusnya, sehingga terkadang teman-teman mungkin cepat lupa rumus-rumus yang sudah dihafal. Nah, kalau seandainya kita memahami dari gambar itu mungkin lebih lama ingatnya, dan itu pun lebih mudah kita pahami. Oke. Jadi untuk itu mari kita bahas satu persatu tentang bangun datar atau menentukan rumus dari bangun datar. Oke, langsung saja kita menuju materinya. Keliling persegi itu karena di sini adalah sisinya 4, berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi, berarti 4 dikali sisi atau 4 dikali S itu untuk kelilingnya. Sedangkan untuk mencari luasnya, luas persegi itu kita lihat sisi ini sama dengan sisi ini, berarti kita hitung 1. Kemudian sisi ini dengan sisi ini juga sama, sehingga kita hitung 1. Sehingga sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Nah, itu untuk rumus persegi baik keliling maupun luasnya. Nah, selanjutnya kita cari yang kedua itu persegi panjang. Kita buat gambarnya. Nah, ini gambarnya persegi panjang. Nah, kita tentukan ini adalah sisi panjangnya. Ini juga sama, ini panjang. Ini adalah lebarnya. Ini adalah lebarnya. Nah, sehingga dapat kita buatkan rumus dari persegi panjang itu. Yang pertama kita tentukan kelilingnya dulu. Keliling persegi panjang sama dengan, kita lihat. Ini sisi panjang ada 2. Berarti 2P, kemudian ditambah lebarnya ada 2 juga, berarti 2L, atau kita rubah menjadi 2P ditambah L. Itu untuk kelilingnya. Sedangkan untuk luasnya itu kita lihat, ini panjangnya ini sama ya. Nah, panjang berarti kita hitung 1. Kemudian nih lebarnya, ini lebar juga, berarti kita hitung 1. Sehingga dapat kita buatkan rumus itu panjang ini kita kali lebar ini, sehingga panjang dikali lebar. Itu rumus untuk persegi panjang. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga, itu segi 3. Kita buat rumusnya. Nah, ini segi 3. Ini adalah tinggi. Ini adalah alasnya. Nah, sehingga dapat kita buatkan rumusnya itu ini adalah sisi miringnya dulu. Sisi miring. Nah, untuk kelilingnya kita jumlahkan semua sisinya, berarti sisi miring ditambah dengan sisi alas ditambah dengan sisi tinggi, sehingga keliling sama dengan sisi miring ditambah dengan sisi alas tambah dengan sisi tinggi.
Ini rumus untuk kelilingnya. Sedangkan rumus untuk luasnya, luas segitiga itu kita lihat. Ini ada tinggi, ada alas. Berarti kita kalikan alas dikali tinggi, sehingga alas itu kita singkat dengan A saja. Kemudian tinggi kita singkat dengan T, sehingga A dikali dengan T. Karena di sini ada 2 yang kita kalikan, berarti kita bagi 2, sehingga dapat rumus luas segitiga itu alas dikali tinggi. Nah, ini rumus untuk segitiga. Oke, kita bahas yang keempat lagi ya. Yang keempat itu tentang jajaran genjang. Nah, kita buat rumusnya. Nah, kita buat gambarnya ya. Terlebih dulu kita buat gambarnya. Nah, ini adalah tinggi, kita singkat dengan T. Ini adalah alasnya, berarti kita singkat dengan A saja ya. Nah, ini adalah sisi panjangnya, ini adalah sisi lebarnya. Nah, sehingga dapat kita buat rumusnya untuk keliling jajar jenjang itu. Kita jumlahkan semua sisinya. Berarti ini panjangnya 1, ini panjangnya sama ya, 2, berarti 2P. Kita tambahkan dengan lebarnya. Lebar ini 1, ini 1, berarti ada 2 lebarnya, 2L. Atau kita buat rumusnya itu 2 dikali P ditambah dengan L. Nah, ini rumus untuk keliling jajar jenjang. Selanjutnya kita buatkan luasnya. Luas dari jajar jenjang, rumusnya itu tinggi dikali dengan alasnya ini. Sehingga dapatkan alas dikali tinggi. Nah, ini rumus untuk jajar jenjang. Nah, kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima itu trapesium. Nah, kita buatkan gambarnya. Nah, ini lebih panjang ya sedikit, sehingga ini miring. Nah, ini sisi 1, ini sisi 2, ini tingginya. Di sini kita buat aja titiknya ya. Ini A, B, C, D. Sehingga kita buatkan kelilingnya itu keliling trapesium sama dengan AB ini ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan DA. Nah, itu rumus untuk keliling. Kita jumlahkan semua sisi yang ini untuk mencari keliling. Nah, sedangkan untuk mencari luas trapesium itu sisi 1, ini sisi 1 ya. Sisi 1 ditambah dengan sisi 2 ini sisi 2 panjangnya, sisi 2 dalam kurung kita kali dengan tinggi ini, tinggi kali tinggi, kemudian kita bagi 2. Nah, ini rumus untuk
luas trapesium. Yang keenam lagi. Yang keenam itu tentang belah ketupat. Kita buatkan gambarnya. Nah, ini D1 dari sini sampai sini. Kemudian D2 dari sini sampai sini. Kita kasihlah nama sudutnya, berarti A, B, C, D. Nah, untuk mencari rumus kelilingnya, kita harus tahu dulu jumlah sisi ini. Nah, ada berapa sisi dia? Kita anggap aja ini adalah S atau sisi ya. Nah, sehingga dapat kita buatkan rumusnya. Keliling belah ketupat itu 1, panjang sisinya ya, 1, 2, 3, 4. Sehingga keliling belah ketupat itu 4 dikali dengan S. Nah, sedangkan untuk mencari luas belah ketupat itu diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Kita bagi 2. Diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi 2. Nah, ini rumus untuk luas belah ketupat. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.